November tahun 2012, di sebuah ruang kecil tanpa jendela di Kyiv, Ukraina. Seorang pria muda sedang duduk di depan layar komputernya ya. Namanya adalah Ivan Tursinov, seorang peretas elit yang bekerja diam-diam untuk sindikat insider trader Rusia yang menghasilkan ratusan juta dolar. Tapi siapa yang menyangka malah gitu, rasa aman dan nyamannya harus berakhir. Ya, sebuah organisasi gabungan antara Dinas Intelijen Ukraina dan agen Dinas Rahasia Amerika Serikat menjemputnya. Ya, bisa dibilang lur, penangkapannya adalah sebuah langkah besar nih bagi otoritas terkait. Namun saat Amerika ini berpikir sudah memegang kunci untuk membongkar jaringan kejahatan finansial terbesar yang pernah ada ini, nyatanya mereka salah besar. Ivan tidak pernah benar-benar masuk penjara. Orang-orang yang dia layani tampaknya terlalu berkuasa. Hanya dalam hitungan hari setelah penangkapannya saja, dia dibebaskan begitu saja loh oleh pihak berwenang Ukraina. Nah, sementara untuk para agen dari Amerika ini ya, mereka dipaksa keluar dari negara itu lor, dipermalukan dan diusir. Namun meskipun begitu, Amerika ini ya tidak pernah menyerah ya sama sekali. Ya karena apa yang terjadi setelah ini adalah awal dari perburuan terbesar terhadap jaringan global pertas, pejabat korup, dan jutaan dolar uang haram yang pernah dilihat dunia cyber. Much anticipated prohibition of insider trading regulation It doesn't draft always work out 2020 that is way. ready. If the Insider draft trading by the happens when committee someone accepted with and not deemed 80 convictions orders of portrays brutal on insider and trading makes beyond money others based never on having been an advantage Good over chance that everybody else. Citadel's Yo, what's up lur? Seperti biasa ya, kita akan ngebahas lagi nih isu dan kasus seputar kriminal dunia maya. Nah, video kita kali ini cukup spesial nih. Selain Ivan Tursinov yang menjadi tersangka utama, masih ada 8 hacker lain yang terlibat. Jadi ya mereka ini dituduh mencuri berita yang belum dirilis ke publik nih. Nah, kejahatannya ini tidak sampai di situ aja lur. Selain mencurinya, para peretas ini juga menjualnya kepada pedagang rahasia atau kita sebut saja trader. Tapi kasus ini tidak sesederhana itu ya, banyak yang terlibat lur. Mulai dari tokoh politik, pejabat korup, dan seseorang anonim dengan nickname AVLC. Nah, dia ini diduga adalah otak dari kasus besar ini lur. Sindikat yang mengkombinasikan cybercrime dengan insider trading skala besar. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut ya tentang siapa yang terlibat dan bagaimana kasus ini terungkap, seperti biasa lur, bantu channel ini agar lebih berkembang lagi dan menjadi satu-satunya channel terbesar sekampung Data Ruru. Jadi buat ketua semua yang belum subscribe langsung aja like, share, dan subscribe dulu. Sebelum kita bahas bagaimana kasus ini terungkap pada tahun 2013 lalu, kita akan mundur dulu ya ke tahun 2009 lur atau 3 tahun sebelum penangkapan hacker bernama Ivan Tursinov. Jadi ya pada periode itu Ivan ini hanya seorang remaja berusia 21 tahun nih yang putus asa. Apalagi setelah krisis keuangan di tahun 2008, ya generasi muda di Ukraina ini tidak punya banyak pilihan, termasuk Ivan ya, tidak ada pekerjaan maupun masa depan. Namun untunglah masih ada satu kemudahan dan terbuka bagi semua orang lur, yaitu internet. Nah biasanya si Ivan ini akan menghabiskan waktunya di forum-forum gelap dunia maya Rusia nih. Ya di sana dia belajar meretas, bergabung dengan komunitas bayangan, sesekali juga dia ikut dalam serangan kecil-kecilan lah. Tapi ya semua itu tidak menghasilkan banyak uang. Sampai suatu malam, dia melihat sebuah lowongan pekerjaan yang dikirim oleh seseorang dengan nama penggunanya sebagai AVLC. Nah, dia ini mencari orang yang bisa menyusup ke akun perusahaan pialang ya dan mencuri database-nya. Nah, si Ipan yang sudah terbiasa dengan pertasan, pikirnya ini hanyalah kerjaan sederhana dengan bayaran besar. Namun yang tidak dia tahu, kerjaan sederhana itu akan menjebaknya ke dalam skema kejahatan digital bernilai ratusan juta dolar dan menjadikannya sebagai kios utama nih dalam sindikat insider trader terbesar yang pernah ada. Jadi langsung aja kita akan masuk ke pembahasannya. Kita mulai dari tanggal 26 Februari 2010 di Kyiv, Ukraina. Ya hari itu adalah hari pertama Ivan bekerja untuk AVLC ini ya. Sindikat pertas yang sedang membangun operasi keuangan ilegal berskala internasional. Ya tentu saja Ivan sangat gugup. Bukan karena takut, tapi karena si Ivan ini sangat membutuhkan uang. Nah setelah terjaga sepanjang malam, harap-harap cemas menunggu perintah, akhirnya layar ponselnya menyala.
Ya benar loh, itu pesan dari AVLC ini. Dengan cepat, Ivan memeriksa notifikasi itu dan target pertamanya pun dikirim. Tanpa membuang waktu ya, Ivan buru-buru menyalakan komputernya dan mulai bekerja. Ya saat itu Ivan harus masuk ke server perusahaan bernama MarketWire, sebuah layanan distribusi siaran pers. Nah di sini Ivan menggunakan metode serangan yang diberi nama SQL injection, sebuah teknik di mana peretas menyuntikkan perintah kode ke dalam formulir pencarian atau URL situs web kayak gitu loh. Agar sistem database melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Ya seperti memberikan akses ke informasi yang sangat tersembunyi. Dan tentu saja tugas dari si Eggfilsi ini dilakukannya dengan baik. Dia berhasil, dia menemukan celah dan dari sana Ivan mulai mengakses dokumen-dokumen penting nih siaran pers yang belum dirilis dari beberapa perusahaan penyedia layanan pers raksasa Amerika. Dokumen-dokumen tersebut tidak hanya berharga ya, bisa dibilang ini adalah emas bagi siapapun yang tahu apa yang akan diumumkan sebelum orang lain tahu. Sementara di tempat lain Lora, tepatnya di Rusia, orang yang memberi perintah sedang mengadakan pertemuan tertutup nih dengan sekelompok trader swasta dari Rusia dan Ukraina. Termasuk pria bernama Pavel Dubovoy, seorang dari anggota keluarga elit di Ukraina. Ya bisa dibilang Pavel ini adalah salah satu nama penting nih saat skandal ini terungkap Lur. Jadi pertemuan saat itu membahas atau menganalisis semua informasi yang sebelumnya dicuri oleh Ivan. Yang mana menurut salah satu dari dokumen yang diberikan Ivan, beberapa perusahaan akan merilis berita positif yang dapat mengangkat harga saham mereka. Jadi ya di sini mereka ini langsung menyusun strategi ya, beli sebelum berita dirilis dan jual setelah harga naik. Buat ketua semua yang udah pernah melakukan yang namanya trading pasti gak asing lah ya dengan istilah beli dan jual ini. Nah setelah siaran pers itu resmi diterbitkan oleh perusahaan MarketWire dan pasar global mulai melakukan perdagangan, ya sesuai prediksi Lura, saham saat itu melonjak pesat. Barulah Edvilsi ini dan para pedagangnya menutup posisi mereka hanya beberapa jam setelah pasar dibuka. Ya bisa dibilang operasi pertama mereka sukses besar dan Ivan pun menerima bagiannya ya dengan rasa gugup. Seolah tak percaya nih pekerjaannya dibayar sangat besar. Ya saat itu Ivan menerima bagiannya sebesar 40% dari keuntungan setiap trader. Tapi itu bukan gaji, bukan juga komisi, melainkan uang yang didapatkan secara kotor atau ilegal. Nah sementara bagi semua pihak yang terlibat, itu adalah hari yang luar biasa. Tapi sekali lagi ya, ini baru permulaan. Karena selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan bagaimana sindikat insider trader ini menjadi jauh lebih besar lagi. Jadi buat ketua semua, jangan skip videonya. Dan jangan lupa ya, bantu channel ini supaya lebih berkembang lagi. Silahkan like, share, dan subscribe dulu. Sindikat insider trader ini tidak hanya mencakup Ukraina dan Rusia saja, melainkan banyak negara loh, termasuk Amerika Serikat. Nah itulah kenapa di awal agen rahasia Amerika terlibat ya dalam penangkapan Ivan Turchinov ini. Jadi pada tahun 2011, dua orang pria asal Eropa Timur duduk di sebuah restoran kecil nih di dalam bandara. Ya mereka bukan bermaksud untuk naik pesawat ya, melainkan mereka menunggu seseorang yang sangat penting. Nah, nama kedua pria itu adalah Arkady Dubovoy dan Alexander Garuska. Nah, mereka ini adalah tangan kanan dari Pavel Dubovoy ya, anggota keluarga kaya Ukraina dan bagian penting nih dari jaringan kriminal insider trader ini. Ya saat itu, Arkady dan Garuska ini akan menemui seseorang yang sebenarnya sama sekali tidak terlihat seperti seorang penjahat. Dia pria sopan dan sangat religius lalu. Namanya adalah Vitali Korkeski, mantan manajer Morgan Stanley ya. Dia berpendidikan, terhormat dan tentunya kaya raya. Selain itu, Vitali ini adalah seorang pendeta ya. Tokoh besar komunitas Evan Hills Rusia di Philadelphia. Nah, dia juga punya gerejanya sendiri nih. Biasanya dia membantu imigran mencari rumah dan pekerjaan ya, bahkan membiarkan mereka tinggal di rumahnya lur. Tapi pagi itu Vitali bukan datang untuk berkhotbah, dia datang untuk mendengarkan bisnis atau lebih tepatnya kesempatan investasi lah. Nah dalam pertemuan itu Arkady ini dan Garuska menjelaskan sambil memperlihatkan siaran pers perusahaan-perusahaan besar. Ya sederhananya mereka ini bisa tahu nih harga pasar saham akan naik atau turun berdasarkan dokumen yang belum dirilis ke publik. Nah di sini mereka mencoba meyakinkan Vitali untuk bergabung dengan kelompoknya ya
dan berkata kalau ini adalah peluang emas untuk kaya dalam semalam lur. Namun Vitali sama sekali nih tidak terkesan dengan itu. Apalagi semua dokumen yang mereka bawa itu sudah dirilis secara resmi ya. Dia menganggap kalau mereka ya cuma ngomong aja gitu ya dan langsung pergi begitu saja. Nah, mendapat respon seperti itu, Akardi ini dan Garuska berpikir kalau mereka baru saja melakukan satu kesalahan besar. Ya, di sini mereka memberitahu seorang pendeta lur dan mantan manajer keuangan bahwa mereka ini yang memiliki akses ke informasi orang dalam atau berita yang belum dirilis ke publik nih. Jika di sini Vitally berbicara, bisa saja seluruh anggota dan bisnisnya akan runtuh. Jadi beberapa hari berikutnya, Akardi ini mencoba lagi nih untuk memperbaiki situasi. Dia terus mendesak Vitali untuk bertemu lagi dan akhirnya mereka sepakat untuk bertemu kembali. Tapi ketika mereka bertemu lagi, semuanya malah berjalan buruk. Server yang biasa mereka pakai untuk mengakses data siaran pers gagal diakses nih dan terputus. Jadi cara kerja sindikat ini kurang lebih kayak gini lur. Mereka akan mencuri siaran pers dari perusahaan seperti Marketwire, TR Newswire, dan Business Wire. Nah, perusahaan penyedia rilis pers embargo atau biasanya disebut laporan pendapatan dan pengumuman penting perusahaan. Nah, yang mana dengan mencuri dokumen itu lur, otomatis mereka adalah orang yang dulu lebih tahu ya dari siapapun karena sekali lagi pers itu belum dirilis ke publik sama sekali. Dan informasi yang mereka curi ini dimanfaatkan untuk melakukan perdagangan saham ya atau trading kayak gitulah. Nah, makanya dalam kasus ini lur, para trader atau pedagang bisa mendapatkan keuntungan dalam setiap perdagangannya. Ya udah kayak ngecit kayak gitulah. Oke, kita balik lagi ke Akardi ya, yang kembali gagal meyakinkan Vitali. Tak ada pilihan lain ya, mereka harus memperlihatkan bahwa mereka ya serius Lur. Bahwa mereka punya apa yang mereka klaim. Bahkan dalam pertemuan ketiga dan terakhir, Ivan dan Ivelsi ini harus turun tangan sendiri. Barulah di sini Vitali percaya ya, siaran pers yang mereka klaim benar adanya. Bahkan bukan cuma ratusan ya, tapi ribuan siaran pers asli yang diperlihatkan ke Vitali ini semuanya belum pernah dipublikasikan sama sekali. Pada titik ini Vitali setuju ya bergabung dengan sindikat insider trader ini lur. Nah, dan kemudian Akardi langsung ya menunjukkan struktur investasi akun trading, skema pembagian hasil dan menjelaskan bahwa untuk mengaksesnya Vitali ini ya harus menggunakan akun perdagangan atas nama Akardi. Nah, di mana setiap kali ia melakukan transaksi berdasarkan informasi itu dan menghasilkan keuntungan, Vitali ini ya harus membayar persentase kepadanya dan Akardi akan membalikannya lagi ya kepada kelompok termasuk Ivan, Ivelsi dan tentunya Pavel Dubopoy. Nah, mendengar itu, Vettel ini sempat terdiam sebentar nih sebelum akhirnya dia setuju. Dia akan masuk ke dalam jaringan gelap insider trader, sebuah keputusan yang akan mengikatnya nih dalam salah satu kejahatan finansial terbesar sepanjang sejarah. Ya, sindikat ini sudah lengkap ya lor, mereka punya seorang hacker, pendeta, pedagang, sistem, dan selanjutnya adalah kesuksesan. 3 Agustus 2011 di Philadelphia, tepatnya jam 3 sore, Vitali ini baru saja melangkah masuk ke lobi gedung apartemennya dan mendapati teleponnya berdering. Nah, pesannya sederhana loh, obat baru dari Dendroin Pharmaceutical gagal memenuhi target penjualan. Nah, dalam keuangan ini bukan sekedar berita lur, ini adalah kesempatan emas. Vitali tidak membuang waktu ya, dia menyalakan komputer dan membuka akun trading atas nama Akarni. Nah, di sana terlihat nih pasar akan tutup dalam 7 menit. Tanpa menunggu lagi, Vitali ini membuka akun perdagangannya dan membeli ribuan opsi jual. Sederhananya dia bertaruh nih bahwa saham Dendroin akan jatuh bebas atau mengalami penurunan. Dan tepat 1 menit setelah pasar ditutup, pihak Dendroin mengumumkan kabar buruk secara resmi ya. Nah, keesokan harinya saat pasar dibuka, saham mereka benar-benar turun lur. Nilainya anjlok sampai 70% hanya dalam beberapa jam saja. Dan tentu di sini Vitali untung besar. Dia menghasilkan sekitar 2,3 juta dolar lah hanya dalam semalam saja. Namun masalahnya dia harus membayar 230 ribu dolar ya kepada Akarni sebagai bagian dari komisi jaringan. Dan ini dirasa merugikan Vitali lur. Untuk itu dia mulai membuka akun-akun palsu ya untuk menghindari membayar komisi jaringannya. Ya, ini mungkin kelihatan cerdas tapi ya tidak dia ketahui lur. Langkah ini justru akan menjadi kesalahan fatal nih di kemudian hari.
Paisley ini bukanlah satu-satunya trader ya, banyak orang yang terlibat dalam sindikat insider trader ini lur. Tentu saja ini menguntungkan Palpe dan Akardi ya, mereka menerima ratusan ribu dolar komisi setiap bulannya nih dari para trader yang mereka ajak. Sementara untuk Ivan Tursinov dan Ike Velsi yang merupakan sumber dari semua kebocoran, menghasilkan jauh lebih besar lagi. Nah bahkan Ivan yang tadinya hanya pemuda pengangguran asal Ukraina, kini dia sudah mengendarai supercar loh dan tinggal di rumah megah di kawasan elit di Kyiv. Ya Ivan sudah pindah dan tidak tinggal ya di apartemen bobroknya lagi. Ya bisa dikatakan lor sindikat ini sedang hidup dalam puncak kejayaannya lah. Mungkin di sini ketua agak bingung ya. Peran dari masing-masing orang. Sebut saja si Ekvelsi ini yang memberikan pekerjaan kepada Ivan. Nah jadi si Ekvelsi ini lor merupakan otak atau dalang dari sindikat insider trader ini. Nah, dia ini menyediakan server nih berisi siaran pers yang belum dirilis kepada para trader atau pedagang. Ya, sederhananya si Ekversi ini orang yang menghubungkan antara para peretas dan para trader. Karena ya pada kenyataannya Ivan bukanlah hacker satu-satunya ya yang ditugaskan mencari informasi rahasia dari berbagai perusahaan penyedia layanan pers. Nah, sementara peran Palpen, Poboy, dan Vitali di sini sebagai orang yang akan melakukan perdagangan. Nah, dan begitu pun dengan Akardi dan Garuska, ya sebenarnya mereka juga adalah trader. Namun mereka juga ya ditugaskan Palpen nih untuk mencari dan mengajak orang lain ya ke sindikatnya. Namun untuk kasus si Palpe Poboy lur, dia ini ya menjual lagi dokumen yang dia dapatkan dari server Eifarsi ya. Jadi semakin banyak orang yang diajak untuk melakukan trading, komisinya ini masuk ke dia atau enggak dibagi-bagi lagi nih dengan Ekvelsi dan kelompok pertasnya. Nah sampai di sini kita tahu ya bagaimana sindikat ini bekerja dan peran dari orang-orang yang terlibat. Nah untuk itu kita akan langsung masuk ke pembahasan selanjutnya lor. Tahun 2012 di Kyiv, Ukraina saat itu adalah malam yang hangat. Dan Ivan kini sudah berusia 24 tahun. Dia sedang berpesta dengan teman-temannya yang sesama pertas. Nah saat itu Ivan ini setengah mabuk nih. Tertawa dan membual soal kekayaan yang didapat dari Ekvalsi. Mungkin malam itu ya bisa dibilang dia membuat kesalahan yang akan disesalinya nih. Dalam keadaan mabuk, Ivan membocorkan rahasia besarnya ya. Apa yang dikatakannya membuat semua orang tertawa dan memberinya selamat. Tapi tidak dengan Alexander. Nah saat itu dia masih sadar dan dengan jelas nih mendengar apa yang dikatakan oleh Ivan. Ya di sini Alexander irilah dan ingin menjadi bagian dari sindikat si Eggfields ini. Nah untuk itu lor beberapa hari kemudian setelah pesta dia bertemu dengan rekannya ya bernama Vadim dan menceritakan tentang rahasia Ivan. Namun masalahnya Alexander juga tahu Ivan tidak akan membiarkan mereka mengajaknya secara sukarela nih ke dalam sindikat insider tradernya. Jadi maksud Alexander menemui Vadim yaitu untuk bekerja sama ya. Nah Vadim sendiri adalah pertas lain yang cukup berbakat lor. Saat itu rencananya sederhana, ambil alih akses Ivan ke bisnis wire market. Jadi alih-alih mencuri data, mereka lebih memilih mengambil alih malware Ivan ya. Nah pertama-tama mereka menyelidiki celah nih yang bisa dimanfaatkan sepanjang malam. Dan setelah berjam-jam akhirnya mereka berhasil masuk ke sistem bisnis wire market. Nah dengan pengalaman Alexander yang pernah bekerja sama bareng si Ivan sebelumnya, dia tahu ya pola kerja Trojan akses jarak jauh yang biasa digunakan oleh Ivan. Jadi ya mereka dengan mudah membajak akses dan mengganti arah traffic ke server mereka sendiri. Ya di sini Ivan pun kehilangan kendali ini dan aksesnya ke perusahaan wire market. Ya sederhananya hanya dalam satu malam Ivan kehilangan akses ke tambak emasnya lah. Nah di sisi lain Alexander dan Vadim yang berhasil membajak semua akses Ivan langsung menghubungi Eggfels ini. Nah mereka mengancamnya dengan pesan yang mengatakan, biarkan kami masuk bergabung atau kalian kehilangan akses selamanya. Jam demi jam berlalu tanpa respon, namun mereka masih menunggu nih. Ya sebenarnya Alexander dan Vadim takut lur, karena jika Eggfels ini marah, ya mereka bisa saja dalam bahaya. Namun untungnya Eggfels di sini mengizinkan keduanya masuk dengan satu syarat. Mereka harus bekerja sama dengan Ivan nih dan membantu memperluas operasinya. Ya di sini meski kesal dan marah karena mengetahui dirinya dikhianati lur. Namun Ivan tidak punya pilihan. Sekarang dia harus berbagi penghasilan dengan mereka ya.
Ya meskipun tampak seperti akhir dari konflik, tapi nyatanya ini baru awal dari kehancuran yang akan datang. Ya mulai sekarang, aktivitas sindikat insider trader ini lur, mulai tercium oleh otoritas Amerika. Jadi langsung aja kita akan masuk ke pembahasannya lur, bagaimana awal kegiatan ilegal Ivan dan komplotannya mulai diselidiki oleh pihak berwenang. Pada bulan Maret 2012 di Chicago, Amerika Serikat, seorang pria dengan jas rapi dan wajah lelah masuk ke kantor pusat PR Newswire. Dia bukan jurnalis, bukan juga investor lor, melainkan karyawan dari Stross Friedberg, sebuah perusahaan keamanan cyber swasta. Nah hari itu dia ini dipanggil untuk menyelidiki sistem perusahaan VR Newswire ini ya, salah satu layanan distribusi siaran pers terbesar di dunia. Nah yang mana otoritas Amerika Serikat mencurigai nih adanya aktivitas perdagangan yang terlalu akurat. Bahkan sebelum siaran pers resmi diterbitkan ke publik. Dan mungkin saja ya ada orang dalam yang memperdagangkan informasi ini. Nah karena alasan itulah sistem PR Newswire ini diperiksa. Ketika teknisi dari store Spiderweb ini masuk ke jaringan internal VR Newswire, dia terdiam tuh. Nah jaringan itu penuh dengan malware. Nah ada keylogger, trojan, remote access tool. Ya bisa dibilang ini bukan pertasan biasa. Ini operasi jangka panjang. Nah sementara di tempat lain, Ivan Turchinov baru saja tiba di rumahnya. Dia menyalakan komputernya seperti biasa dan masuk ke beberapa sistem distribusi siaran pers yang telah diretas sebelumnya. Ya awalnya semuanya tampak normal. Dia juga menemukan beberapa berita baru ya yang belum dipublish dan mengunggahnya ke server milik bosnya Ivan. Namun ketika mencoba masuk ke sistem PR Newswire, aksesnya ditolak. Remote room-nya tidak merespon. Dia telah diblokir sepenuhnya. Itu tandanya mereka telah ditemukan. Nah kejadian ini segera diberitahu nih kepada Ivan. Ivan menjelaskan bahwa aktivitas para klien atau para trader terlalu mencolok lur dan menyebabkan penyelidikan. Namun bukannya mundur, Ivan ini malah memaksa Ivan dan peretas lainnya untuk terus maju. Apapun caranya ya mereka harus mendapatkan kembali akses itu. Namun masalahnya saat mereka berusaha masuk lagi, seorang pakar cyber dari VR Newswire sedang memantau mereka. Ya di sini identitas dan lokasi Ivan dan rekannya pun terungkap pur. Dan selanjutnya adalah cerita perburuan internasional ya dari agen Amerika Serikat terhadap peretas asal Ukraina, Ivan Turchinov. Jadi untuk itu langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Bulan Juni di tahun 2012, otoritas Amerika Serikat datang nih ke Ukraina dalam misi rahasia. Yang mana sebulan sebelumnya mereka berhasil melacak aktivitas pertasan ya terhadap beberapa perusahaan penyedia layanan pers yang berlokasi di Amerika. Ya target mereka saat itu lur adalah Ivan Turchinov, Vadim Yemerlovich dan Alexander Leyermenko. Ya mereka bertiga masih muda, tidak ada pekerjaan tetap, tapi hidup seperti miliarder. Ya dari sinilah pihak berwenang menyimpulkan bahwa mereka ini ya terlibat dalam jaringan kriminal. Dan akhirnya pada bulan November 2012, 9 tim penegak hukum termasuk agen rahasia Ukraina bersiap deh menyerbu berbagai lokasi secara serentak. Ya di sini mereka tahu betul lur, waktu adalah segalanya. Jika saat penangkapan para peretas sempat menghancurkan data atau membuang perangkat, ya artinya penyelidikan akan gagal. Tapi malam itu mereka berhasil. 9 orang ditangkap, keluar perangkat elektronik disita sebagai bukti. Ya di sana ditemukan ratusan dokumen siaran pers hasil curian ya. Dan lebih berbahaya lagi, log obrolan internal yang menyebut nama pimpinan mereka adalah IVLC. Nah ini jelas temuan baru lur. Namun masalahnya di sini pihak berwenang ya tidak tahu sama sekali nih siapa orang di balik nama IVLC ini. Yang pasti dia adalah dalang di balik semua kejahatan insider trader ini. Ya hal itu juga dibenarkan oleh semua tersangka ya. Saat diinterogasi ya mereka memberikan pernyataan yang sama. Mereka tidak bekerja untuk Ivan Turchinov melainkan mengikuti perintah dari seseorang bernama Ivalsi. Namun sama saja tidak ada satupun peretas yang tahu siapa dia sebenarnya. Nah saat kasus ini sepertinya menemukan jalan buntu, petunjuk lain muncul. Jadi ini berawal dari investigasi rekening bank milik Ivan ya yang mengarah ke sebuah bank di Estonia. Nah rekening itu menerima $95 nih dari perusahaan konstruksi Ukraina yang terhubung dengan seseorang bernama Arkady Dupoboy. Dan setelah diselidiki lebih lanjut muncul nama lain juga yaitu Pavel Dupoboy. Nah diketahui dia ini sering nih mengirim email kepada para peretas
berisi daftar perusahaan yang akan merilis laporan keuangan beserta instruksi yang menyuruh para peretas untuk mendapatkan siaran pers itu dan menguploadnya ke server bersama. Ya, server yang dimaksud di sini adalah server miliknya iFiles ini loh. Dan bisa dibilang Pape Dupoboy adalah orang yang tahu siapa sebenarnya si iFiles ini loh. Tapi ya saat semua bukti ini mulai terkumpul dan satu persatu teka-teki mulai terungkap, entah apa yang terjadi, tersangka semuanya bungkap. Pihak intelijen Ukraina tiba-tiba menarik dukungan dan tidak kooperatif lagi nih dengan otoritas Amerika Serikat. Dan yang paling mengejutkan lagi, semua tuntutan terhadap para peretas dicabut lur. Nah sebenarnya apa yang terjadi ya saat itu? Nah menurut informasinya sih, si Ivan Turchinov ini membuat kesepakatan dengan intelijen Ukraina di mana dia bersedia menyerahkan properti uang tunai lebih dari $500.000, jam tangan, dan mobil mewahnya. Nah, sebagai gantinya, dia mulai bekerja untuk Badan Intelijen Ukraina loh. Ya, sebenarnya Ivan ditugaskan membocorkan akses ke sistem rilis press itu ya untuk digunakan oleh intelijen Ukraina sendiri. Dan semua temannya bisa dibebaskan lah. Tapi ada juga teori nih lur yang mengatakan Ivan dan Pavel Dupogo ini memiliki koneksi nih ke Alexander Turchinov, mantan kepala intelijen Ukraina, dan seorang politisi senior ya dari keluarga Dupoboy yaitu Alexander Dupoboy. Ya memang tidak ada bukti yang cukup kuat membuktikan teori mana yang benar. Tapi kalau kita simpulkan ya semuanya mengarah ke satu hal ya. Koneksi politik yang membebaskan para peretas ini loh. Ya FBI tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Mereka juga dipaksa meninggalkan Ukraina ya. Namun meskipun begitu otoritas Amerika Serikat masih belum menyerah. Mereka juga punya target baru ya, yaitu Pavel Dupoboy. Ya, mereka yakin dialah orang yang akan membawa jalan untuk menangkap iFiles. Setelah sebelumnya gagal menghukum para pelaku sindikat insider trader ini karena pihak Ukraina tidak melanjutkan proses hukum terhadap para tersangka loh yang memutuskan kerjasamanya, otoritas Amerika Serikat memutuskan tidak menghentikan pengejaran. Nah, bulan November 2014, Pedim, salah satu tersangka yang sempat kabur ke Meksiko, akhirnya berhasil ditangkap lor. Ya, saat itu otoritas Amerika Serikat memantau pergerakan dan menemukan lokasinya. Penangkapannya cukup dramatis tur. Dia dibawa langsung ke Dallas, Amerika Serikat, melewati prosedur ekstradisi. Kemudian pada bulan Agustus 2015, FBI berhasil nih mengidentifikasi 34 akun perdagangan gelap di Amerika Serikat yang terhubung langsung ke iFiles, yang mana pada tanggal 11 Agustus 2015 digelar juga rahasia serentak ya. HKB Dupoboy ditangkap di rumah mewahnya ya di Georgia, Amerika Serikat, dan Vitali juga tertangkap ya. Lalu beberapa tersangka lain juga berhasil diamankan. Nah, dari penyitaan data elektronik terungkap nih bukti lebih jauh ya dan secara efektif meruntuhkan sindikat insider trader di Amerika Serikat. Nah, sementara itu di Ukraina, Pavel Dupoboy mendengar kabar tersebut lur dan langsung menyiapkan rencana pelarian darurat. Ia mengambil ribuan dolar tunai ya, paspor Rusia palsu dan melompat ke dalam mobil yang membawanya ke Belarus. Di sini Pavel tahu ya operasinya di Ukraina sudah tamat. Ia tidak hanya menjadi target Amerika Serikat, tapi juga mungkin target iFiles. Ya mungkin saja si iFiles ini sudah tahu nih kalau dia mengkhianatinya. Jadi ya sebenarnya lor si Pavel Dupoboy ini telah menjual berita tanpa sepengetahuan si iFiles ya kepada orang lain untuk keuntungannya sendiri. Kemudian pada tahun 2016 proses hukum berlanjut. Arkady Dupoboy mengaku bersalah nih pada Februari 2016 atas skema pertasan dan insider trading ini. Nah kemudian Pedim yang sebelumnya ditangkap di Meksiko juga mengaku bersalah ya atas perannya dalam memajak 3 penyedia berita. Dia mengakui keterlibatan dalam pertasan terhadap siaran pers dan perdagangan ilegal ini. Di sisi lain, kejaksaan memperkirakan lebih dari 150.000 rilis pers telah dibobol sindikat ini, bahkan kerugiannya lebih nih dari $100 juta. Selain para hacker, puluhan pedagang dan broker di Amerika Serikat serta asing juga turut didakwa. Ya pada titik ini, operasi Ukraina milik iFiles ini resmi runtuh. Ivan Turchinov yang dulunya menjadi andalan kini juga terputus dari jaringan dan informasinya lur. Dia sempat menjadi target otoritas Ukraina nih karena kasus peretasan terhadap basis data layanan fiskal. Bahkan untuk menghindari hukuman, kabarnya Ivan ini melarikan diri nih ke zona perang di Ukraina Timur, menyeberang ke Rusia dan sejak saat itu dia menghilang. Pertas terakhir yang masih bebas mungkin adalah Alexander Laramenko, tapi dia juga tidak bekerja lagi untuk iFiles. Ia mulai beroperasi di bawah pengusaha bayangan asal Ukraina ya,
bernama Artemi yang mendirikan perusahaan fiktif bernama Benjamin Capital Group. Tapi informasinya dia juga harus berakhir tragis Lur, karena masalah dengan klien yang ia lain nih. Bahkan informasinya oleh Sander juga harus melarikan diri ya, karena diburu oleh pihak Artemi dan kliennya. Lalu bagaimana nih dengan Ike Falsi? Ya sampai sekarang loh sebenarnya dia masih menjadi entitas yang tidak pernah diketahui dengan pasti identitas aslinya. Ya di video ini loh, stay halal, on the track dan adios premium sign.